Oke, jadi pemerintah Indonesia tuh lagi jor-joran banget ya investasi di teknologi pendidikan digital buat sekolah-sekolah di seluruh negeri. Ini kan sebuah janji buat masa depan yang lebih cerah. Tapi pertanyaannya janjinya beneran ditepatin nggak? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua ini. Kita mulai dari janji kelas pintar itu sendiri, terus kita lihat gimana janji itu kok bisa jadi layar kosong yang mahal. Nah, dari situ, kita bakal bahas juga realitas offline yang ternyata penting banget, sebelum akhirnya kita nemuin gimana caranya membuka kunci perangkat kerasnya yang ternyata isinya adalah perpustakaan dalam USB. Dan pada akhirnya, kita lihat gimana caranya memenuhi janji itu. Yuk, kita mulai. Nah, ceritanya gini, semua ini kan berawal dari sebuah visi yang gede banget. Pemerintah Indonesia bikin program ambisius untuk membawa ruang kelas kita ke era digital lengkap dengan perangkat-perangkat canggih. Pemerintah pun mulai nih, bagi-bagiin layar sentuh gede banget ukurannya 75 inci yang namanya Interactive Flat Panel atau IFP. Coba bayangin deh, papan tulis digital super canggih ada di tiap kelas. Keren kan? Dan ini skalanya bukan main-main loh. Rencananya itu mau ada 288.000 unit layar canggih ini disebar ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri. Ini komitmen yang gede banget. Dan di balik semua ini, uang yang digelontorkan itu nggak main-main. Anggarannya itu sampai 2 triliun rupiah loh. Tujuannya buat apa? Ya buat mengubah cara belajar di 15.000 sekolah. Dan itu cuma buat tahun ini aja. Ini investasi raksasa untuk masa depan pendidikan kita. Tapi, ya selalu ada tapinya kan? Di balik semua janji manis dan investasi gede ini, muncullah satu masalah yang krusial banget. Ada satu kepingan puzzle yang hilang, yang bikin layar canggih ini malah jadi layar kosong yang super mahal. Nah, ini dia pertanyaan paling penting yang langsung muncul di benak guru-guru dan pihak sekolah pas layarnya dinyalain. Usut punya usut, ternyata masalahnya tuh mendasar banget. Banyak dari IFP ini ternyata awalnya dibuat untuk kebutuhan kantor, bukan sekolah. Artinya apa? Pas barangnya nyampe kelas, isinya kosong melompong. Nggak ada software, nggak ada konten belajar buat anak sekolah sama sekali. Perangkatnya sih hebat, tapi sayangnya kosong. Nah, kalimat ini benar-benar ngena banget ya. Inti masalahnya yaitu hardware-nya ada, tapi jiwanya, kontennya nggak ada. Akibatnya, wah serius banget. Investasi publik triliunan rupiah bisa jadi sia-sia. IFP-nya cuma jadi pajangan mahal di kelas. Dan yang paling parah, kesempatan buat bikin siswa semangat belajar jadi hilang. Ini juga bikin guru-guru di lapangan jadi frustrasi. Contohnya aja kayak Ibu Alprinayanti. Oke, kalau kamu pikir masalah layar kosong tadi udah ribet, tunggu dulu. Masalahnya jadi makin pelik kalau kita lihat kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah yang paling butuh bantuan. Disinilah kita ketemu sama yang namanya realitas offline. Di banyak daerah di Indonesia, terutama yang kita kenal sebagai daerah 3T, ya terdepan, terluar, dan tertinggal, akses internet itu bisa jadi lambat banget, mahal, atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadinya kan aneh ya, paradoks gitu. Teknologi yang harusnya buka akses informasi malah jadi nggak berguna. Buat apa coba punya layar canggih yang butuh internet kalau koneksinya putus nyambung atau malah nggak ada sama sekali? Terus gimana dong cara ngatasin masalah layar kosong ini yang makin parah karena internet nggak merata? Nah, disinilah solusinya datang. Dan ternyata simpel banget. Dan solusinya, wah benar-benar cerdas. Coba lihat, di satu sisi ada hardware yang rumit dan mahal. Di sisi lain, cuma sebuah USB drive kecil yang simple, tapi justru inilah kuncinya untuk membuka semua potensi yang terkunci itu. Dan cara pakainya gampang banget ternyata. Ini sistemnya colok and pakai. Nggak perlu panggil ahli IT, tinggal colok USB-nya, install aplikasinya, terus aktifin. Udah, siapa aja bisa. Nah, pertanyaannya, emang isinya apa sih USB kecil ini? Ternyata ini bukan sembarang USB. Ini tuh kayak perpustakaan instan. Coba deh, lihat angka-angkanya. Bikin kaget kan? Dalam sekejap mata, hardware yang tadinya kosong melompong itu langsung jadi perpustakaan digital super lengkap. Ada lebih dari 5.000 buku, 2.000 video, dan puluhan ribu latihan soal. Dan ini bukan konten asal-asalan ya. Ini perpustakaan yang isinya udah dipilih dan disesuaikan sama kurikulum nasional. Dan yang paling penting, dirancang supaya anak-anak, dari PAUD sampai SMA, beneran semangat belajar. Nah, disinilah semuanya nyambung. Kepingan puzzle yang tadinya berantakan, akhirnya ketemu dan pas.
visi awalnya akhirnya bisa jadi kenyataan. Jadi, kombinasi antara hardware canggih dari pemerintah plus konten dari Kipin, akhirnya janji kelas pintar itu jadi kenyataan. Ini bukan lagi soal hardware lawan software, tapi soal satu solusi yang utuh dan berfungsi. Ada pepatah yang pas banget buat situasi ini. Intinya, teknologi terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling pas, yang benar-benar kepake dan berguna buat penggunanya di dalam kelas. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Gimana caranya mengubah investasi yang sudah hebat ini menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya? Jawabannya mungkin ada di kesesuaian tadi. Dengan memastikan setiap alat yang kita berikan itu bukan cuma canggih, tapi juga tepat guna, kita bukan cuma ngisi layar yang kosong, tapi kita sedang mengisi masa depan jutaan anak Indonesia.